Assalamualaikum, teman-teman. Ada pelajaran penting sekali bagi kita semuanya berkaitan dengan adanya krisis pangan dunia. Dan ini bukan hoak, bukan mengada-ngada. Terbukti terjadi, benar-benar terjadi, yaitu di negara yang notabene negara paling makmur, paling kaya, salah satunya dengan ekonomi yang sangat kuat, teknologi yang sangat maju, dan memiliki sistem pertanian yang sangat canggih katanya. Itu terjadi antrian panjang untuk mengantri beras, dan berasnya ini bukan beras yang sebetulnya layak, tapi bisa dikatakan beras raskin atau beras yang sebetulnya sudah tidak terlalu layak untuk dikonsumsi, dan negara itu adalah Jepang. Yuk kita kupas tentang apa sih penyebabnya, kok bisa ya Jepang nggak ada beras. Jangan di skip. Saya Alfian, selamat datang di Wirajati Garden. Dari beberapa data yang kami kumpulkan, itu setidaknya kurang lebih ada 6 lah. Kenapa sih Jepang, negara yang katanya ekonominya itu sangat maju, teknologinya sangat canggih, dan katanya juga memiliki sistem pertanian yang salah satu terbaik di dunia, kok bisa nggak ada beras? Langka beras, orang sampai ngantri-ngantri dari subuh dan nggak dapat semua, dan kalaupun ada harganya itu sangat-sangat mahal. Nah, yang pertama ini sebetulnya sudah mulai terjadi dari awal tahun 2023 dengan adanya gelombang panas atau yang kita sebut dengan El Nino, sehingga mengakibatkan musim kering berkepanjangan. Kenapa? Karena suhu bumi itu naik. Nah, mungkin suhu bumi yang naik ini tidak terlalu dirasakan oleh kalian yang mungkin tinggal di desa atau mungkin di perkampungan ya. Karena sebetulnya itu terjadi peningkatan suhu panas bumi menjadi 2 derajat Celcius itu naik. Ya, 2 derajat Celcius mungkin tidak terlalu terasa ya, tapi itu terjadi. Dan ingat ya, ketika terjadi peningkatan suhu bumi 2 derajat Celcius, itu artinya sama saja dengan adanya satu gunung es di kutub utara yang mencair, dan itu menaikkan eh, ketinggian air laut. Ini sebetulnya agak serem juga, dan itu sudah terjadi. Nah, sehingga dari kekeringan ini Jepang yang walaupun memiliki sistem pertanian yang sangat canggih dengan nyemprot pakai drone, dengan alat yang canggih, atau dengan pupuk yang paling manjur sekalipun, ketika nggak ada air, krisis air, sungai pada kering, tetap nggak berdaya, sehingga jumlah yang dihasilkan dari panennya itu sangat menurun. Lalu yang berikutnya itu adalah terjadinya krisis regenerasi. Jadi gini ya, itu juga sebetulnya terjadi juga di Indonesia. Di Indonesia ini juga terjadi krisis regenerasi, di mana eh, umur usia dari petani rata-rata itu rata-rata di usia tua. Cuman Jepang lebih parah. Rata-rata di sana itu sekitar 70 tahun petaninya. Sudah sangat apa ya? Lansia banget gitu. Nah, kalau di Indonesia itu kurang lebih antara 55 tahun usia rata-rata petani Indonesia. Nah, tapi ini juga krisis. Ini menunjukkan bahwa para generasi muda, baik itu Gen Z, milenial, itu sangat sedikit sekali atau jarang sekali yang tertarik untuk menjadi petani. Ya karena mungkin semua berpikir kalau jadi petani itu kan nggak keren dan nggak menjanjikan, tidak bisa menjadi suatu kepastian untuk orang itu bisa sukses. Ini yang sebetulnya menyedihkan. Ini bom waktu, dan ini krisis ini akan selalu terjadi, makin parah akan meledak, dan ini akan mengakibatkan sesuatu yang sangat serius. Cobalah kita lihat anak muda sekarang, misalnya dia bertani, dia kan kayak merasa mungkin minder, dia nggak keren, dan terkadang cewek-cewek ini kalau ngeliat anak muda petani pada nggak mau, nggak tertarik. Misalnya cewek cakep nih ditaksir sama anak muda yang tani, kan banyak yang nolak. Ih, aku mah nggak mau banget ya punya cewek yang kotor, akrab sama si lumpur. Ih, nggak keren banget, sukanya ke sawah. Aku mah maunya cowok itu yang bersih, yang maskulin, yang bisa nyanyi karaoke, yang bisa ngajakin nongkrong di kafe, yang bisa makan steak, yang bisa makan mie pakai sumpit, yang keren, yang motornya bagus, yang kerjanya di kantoran, yang begitu-begitu ya. Akhirnya anak muda kan merasa kayak tersisihkan ya. Ya udahlah, malas jadi petani, akhirnya mereka pada merantau, bekerja di kantoran dan sebagainya. Itu yang dikejar. Nah, ini terjadi di mana-mana.
dan juga di Jepang. Sehingga untuk bisa menjaga adanya petani, maka Jepang sering meminta tenaga kerja dari Indonesia untuk kerja di pertanian Jepang. Sebetulnya itu karena di sana udah nggak ada petani, tua-tua banget. Maka banyak kan kita, teman-teman kita atau saudara-saudara kita kerja di Jepang katanya di pertanian. Lalu yang berikutnya itu adalah adanya alih fungsi lahan. Jadi orang Jepang ya sama juga dengan kita nih. Ini pelajaran juga bahwa di sana juga karena memang jadi petani itu nggak terlalu menguntungkan, anaknya nggak tertarik jadi petani, maka ketika orang yang punya lahan sawah atau apa, ketika diminati untuk dijual, ya dijual. Sehingga beberapa lahan sawah yang ada di Jepang itu sekarang ya sama kayak kita, jadi mall, jadi perumahan, jadi pabrik. Dan dalam 2 dekade terakhir ini Jepang itu sudah kehilangan lahan pertanian seluas 400.000 hektar. Wow, itu luas banget, apalagi untuk ukuran negara Jepang yang negaranya juga nggak terlalu luas. Udah kehilangan itu, jadi sawahnya itu tinggal sedikit. Sementara jumlah penduduk kan makin naik ya, nah sehingga yang butuh makan makin banyak, tapi jumlah produksi sawahnya makin sedikit. Ini bom waktu yang juga sebetulnya mengerikan kalau diterusin. Dan ini juga terjadi di kita di Indonesia, terutama mungkin di ya daerah Jawa, di kampung kalian. Coba lihat deh, kalau kalian jalan pinggir jalan yang dulunya mungkin sawah, mungkin sekarang tertutup baik oleh mungkin rumah atau toko atau bengkel atau bahkan mungkin ada mall, ada rumah sakit, ada apapun, mereka ngabisin lahan-lahan sawah kita. Nah kalau pemerintah nggak segera cetak sawah di mana di Kalimantan, di Merauke dengan program food estate, kita akan kehabisan sawah dan kita pun akan mengalami nasib yang sama karena penduduk makin banyak, yang butuh makan makin banyak, tapi jumlah sawah semakin sedikit. Maka kita harus dukung program pemerintah berkaitan dengan food estate, wajib biar kita nggak sampai kekurangan beras. Lalu faktor yang berikutnya itu adalah ketergantungan orang Jepang akan beras premium. Jadi Jepang itu punya produk beras di sana itu enak banget, harganya mahal. Namanya beras Koshihikari. Ini berasnya pulen enak, dan saking enaknya mereka bangga, dan mereka tidak akan pernah mau untuk makan beras-beras dari luar negeri manapun karena mereka menganggap beras dari luar negeri itu nggak layak dimakan. Dia nggak mau beli beras ke Thailand, Vietnam. Mereka bahkan mengatakan beras-beras sana itu kualitasnya kualitas buat makan babi kalau di sini, buat ternak aja. Kalau kita makanya beras Hikari yang pulen ini, wah harganya mahal itu gengsinya naudzubillah gitu loh. Dan begitu nggak ada beras, mereka mau impor itu kan malu. Malu kan, udah kadung menghina. Makanya jangan jadi orang itu, jangan suka gampang menghina orang lain, takutnya pas kita butuh kitanya jadi keki. Tuh itu yang lagi dialami oleh si Jepang itu. Ya udah makanlah tuh gengsi, nggak usah makan beras. Dan padahal tadi ya, beras yang nggak ada yang diantri dari subuh itu, yang pertama nih ya, itu beras kualitas raskin yang sangat nggak layak, yang sebetulnya tuh beras produksi dari 2 tahun yang lalu, tahun akhir 2022, yang mungkin nanti akan dipakai untuk pakan ternak. Itu yang dibagi, saking nggak adanya beras, dan itu pun nggak kebagian semua. Parah banget nggak sih? Dan ini dia harus nunggunya tuh sekitar 2 sampai 3 bulan baru nanti panen. Mungkin kalau panennya bagus lagi ya, kalau panennya bagus mungkin Jepang akan stabil lagi tuh berasnya. Tapi ini perjalanan ke 3 bulan ini kan nggak main-main. Kita sehari nggak makan aja kita bisa KO, ya nggak? Lalu yang berikutnya itu adalah kebijakan pemerintah Jepang yang begitu ketat untuk bisa menerima si produk dari luar negeri. Jadi dia tuh menetapkan kebijakan yang ketat sampai sertifikasi. Makanya nih Jepang ini dikabarkan impor dari Korea Selatan. Sebetulnya Jepang sama Korea Selatan kan musuhan banget. Saingan teknologi, pokoknya mereka itu nggak akur deh, walaupun tetangga tapi nggak akur, nggak suka gitu. Makanya terjadi selama 25 tahun baru lagi terjadi, Jepang minta beras, mohon-mohon mau dong dibeli berasnya. Tapi dasar Jepang, beli beras impor pemerintah cuma 2 ton. Coba 2 ton itu, kalau kita kan satu petani aja bisa menghasilkan 2 ton.
impor negara 2 ton. Disertifikasi dulu, dicek dulu kadar apanya, kemudian dimakan, dicicipin enak nggak? Enak ya, enak, layak, baru ajukan lagi 20 ton. Dicoba lagi, lah orang lagi kelaparan, lagi nggak ada barang, pakai sistem belagu karena emang gengsi orang sono itu. Dan yang terakhir itu dengan adanya akumulatif kejadian-kejadian itu, maka terjadilah panic buying atau kepanikan untuk membeli barang banyak. Dan itu terjadi dari awal 2025 begitu beras sudah mulai langka. Orang tuh sekali beli nggak cuma 5 kilo, sekali beli banyak. Setiap orang datang banyak, maka dalam hitungan jam itu stok di supermarket itu langsung habis. Nah, karena habis begitu ada rebutan, maka hari ini terjadilah nggak ada beras. Nah, yang nggak kebagian ini ya pada ngantri itu. Mungkin beberapa orang sih udah stok rumah mungkin aman, tapi yang nggak kebagian itu kan banyak, nggak kebagian, dan ini menjadi krisis kelangkaan beras di Jepang. Nah, buat Indonesia, jadikanlah kita ini adalah pelajaran. Pertama, kalau sekarang ini kita panen bagus tahun ini, surplus sekian juta ton, itu kita harus hemat, makan itu secukupnya, jangan nggak habis. Kalau masak itu diukur, ini cuma berapa orang yang masak segini aja, jangan dibanyakin. Jadi dihemat, dan beras itu simpanlah di tempat yang baik sehingga bisa punya ketahanan, keawetan, kualitas yang lama. Jadi kita harus belajar juga dari kegagalan. Jadi belajar itu nggak cuma dari kesuksesan. Kalau kita belajar kepada orang yang sukses agar biar kita sukses, kita juga belajar pada orang gagal itu agar kita nggak ikut gagal. Kira-kira seperti itu. Ya, semoga saja Indonesia tetap aman sampai kapanpun juga dalam hal swasembada pangan. Makasih sudah nonton. Assalamualaikum.